Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Materi ini dibahas di kelas 9 SMP semester genap, bab 4 kesebangunan dan kekongruenan. Saya Mirita Rahma bersama teman-teman saya di PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa menelaah konsep kesebangunan segitiga, kemudian menyimpulkan sifat-sifat segitiga yang saling sebangun dan merancang penyelesaian permasalahan menggunakan sifat-sifat kesebangunan. Yuk masuk ke kesebangunan dua segitiga. Adik-adik masih ingat syarat dua benda dikatakan sebangun jika sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Lihat dua segitiga di samping. Mana saja sudut yang bersesuaian? Ya, sudut A dengan sudut A aksen, sudut B dengan sudut B aksen, dan sudut C dengan sudut C aksen. Perhatikan simbolnya. Oke, jadi kita dapat syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian. Apakah punya perbandingan senilai? Mana saja sisi yang bersesuaian? Sisi AB dengan sisi A aksen B aksen, sisi BC dengan sisi B aksen C aksen, dan sisi AC berbanding dengan A aksen C aksen. Lihat panjang sisinya masing-masing, yaitu 6 banding 6A, 4 banding 4A, dan 5 banding 5A. Jadi masing-masing mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 1/A. Jadi kita dapat sifat yang kedua atau syarat yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Jadi kita sudah memenuhi dua syarat benda-benda yang sebangun. Untuk kesebangunan dua segitiga, kita meskipun sudah memenuhi syarat dua benda sebangun, kita tahu ada dua syarat benda dikatakan sebangun. Untuk dua segitiga, kita cuma memenuhi salah satu sifat tersebut saja sudah bisa dikatakan sebangun. Jika sudah ada semua sudut yang bersesuaian sama besar, otomatis perbandingan sisi yang bersesuaian juga senilai. Berlaku juga jika perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga pasti besarnya sama. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC. Kemudian ditarik garis AD yang siku-siku terhadap BC. Maka kita dapatkan 3 pasang segitiga siku-siku ABC sebanding DBA, segitiga ABC sebanding DAC, dan segitiga DBA sebanding DAC. Apa kalian tahu mengapa mereka dikatakan sebangun? Nanti coba eksplor ya. Nah, dari kesebangunan ketiga segitiga tersebut, kita dapatkan formula untuk menentukan panjang AB kuadrat. Kita bisa kalikan BD kali BC, AC kuadrat, CD kali CB, dan AD kuadrat DB kali DC. Coba kita terapkan di contoh soal berikut ini. Jadi kita punya segitiga siku-siku KLM
kemudian ditarik garis tegak lurus KN tegak lurus dengan LM, maka tentukan ketiga soal berikut. Yang pertama, tuliskan pasangan segitiga sebangun dari gambar tersebut. Segitiga mana saja yang sebangun? Segitiga KLN sebangun dengan segitiga MLK, kemudian segitiga KLN dan sebangun dengan segitiga MKN, dan segitiga MKN sebangun dengan segitiga MLK. Lihat dari panjang sisinya atau besar sudutnya, bisa kita tentukan bahwa mereka sebangun. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari tiap-tiap panjang segitiga sebangun tersebut, tentukan pasangan sisi-sisi yang mempunyai perbandingan yang sama, yaitu dari segitiga KLN MLK, KL banding ML sama KN dengan banding MK sama dengan LN banding LK. Untuk segitiga kedua dan segitiga ketiga bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, tentukan panjang NK, KL, dan MK. Bisa kita gunakan formula di slide sebelumnya, sehingga bisa kita dapatkan ketiga sisi tersebut. Ayo kita terapkan kesebangunan segitiga pada soal berikut ini. Nah, ada seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap sebuah tiang bendera di pagi hari yang cerah, sehingga ada bayangan panjang siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Bagaimana cara menentukan tinggi tiang bendera tersebut? Yuk kita ilustrasikan dari gambar tersebut. Bisa kita buat sepasang segitiga yang sebangun. Karena dia tinggi, maka dia pasti tegak lurus di alas. Kemudian keduanya berimpit di C. Kemudian tentukan dari soal tersebut mana yang sudah diketahui. Jadi tinggi badan siswa yaitu 150 cm, kita misalkan digambar dengan huruf DE. Panjang bayangan siswa yaitu di alas 2,5 meter, atau kita buat ke sentimeter semua 250 cm, atau sepanjang CE digambar. Panjang bayangan tiang bendera yaitu 6 meter atau 600 cm pada gambar yaitu BC. Kemudian yang ditanyakan tinggi tiang bendera, kita misalkan T. Nah, dari ilustrasi tersebut kita simpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sehingga kita dapatkan perbandingan sisinya AB banding DE sama dengan CB banding CE. Kemudian masukkan nilai-nilai yang diketahui, sehingga kita dapatkan nilai T adalah 360 dengan satuan cm. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Oke, demikian materi kali ini tentang kesebangunan dua segitiga. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.